Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fajri. Saya calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Negeri 5 Sawang. Bersama saya sudah ada Ibu Erni. Beliau merupakan guru IPA di kelas 8. Pada hari ini, saya dengan Ibu Erni akan melakukan percakapan pra-observasi. Selamat pagi Bu Erni. Selamat pagi juga Bu. Gimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Bu, semoga kita semuanya sehat ya Bu. Ya, amin. Baik Ibu, hari ini kita akan lakukan percakapan pra-observasi ya, dimana nantinya Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran di kelas dan saya akan mengobservasi Ibu di kelas. Ya. Baik Ibu, jadi pertanyaan yang pertama, nah ini kan Ibu mau mengajar Bu. Ya. Nah jadi materi apa yang akan Ibu ajarkan nantinya? Materinya yaitu struktur bumi dan perkembangannya. Jadi saya ambil materinya Gunung Merapi. Oh ya, struktur dan Perkembangan bumi. perkembangan bumi ya. Masuk materinya Gunung Merapi. Iya, di kelas Di kelas 8. kelas 8. Baik Ibu. Nah jadi untuk tujuan pembelajarannya itu Tujuan pembelajarannya yang pertama melalui pengamatan struktur gunung berapi dan tayangan video, peserta didik dapat menjelaskan terjadinya gunung Merapi dengan tepat. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menjelaskan terjadinya erupsi gunung Merapi. berarti ada dua pembelajaran yang ingin dicapai pada kegiatan pembelajaran nantinya ya Bu ya. Ya. Itu dari tujuan pembelajaran. Nah Ibu, ini jadi untuk area pengembangannya itu area yang bagaimana, yang mana yang ingin dikembangkan? Di area pengembangannya ini saya ada dua sub juga. Yang pertama dari segi pengetahuan dan yang kedua dari segi keterampilan. Ya. Dari segi pengetahuan, peserta didik dapat memahami proses terjadinya erupsi Gunung Merapi dengan benar. Yang kedua, dari segi keterampilan, Ya. peserta didik dapat membuat produk berupa miniatur Gunung Merapi bersama kelompok. Berarti nanti dari segi pengetahuannya anak-anak itu dapat memahami proses terjadinya erupsi Gunung Merapi. Yang kedua itu dari segi keterampilan. Ya. Berarti nanti ada produk yang dihasilkan oleh siswa ya. Begitu. Bersama kelompok. Baik Ibu, jadi terkait strategi pembelajarannya apa yang sudah Ibu siapkan? Dari strategi pembelajarannya saya ada 3, yaitu pendekatan, model pembelajaran PJBR, kemudian media pembelajaran. Media pembelajarannya Ibu menggunakan apa saja? Media pembelajarannya saya gunakan PPT, video, kemudian adanya LKPD. LKPD. Nah tadi Ibu menyampaikan menggunakan pendekatan TIPTEK. Berarti di sini sudah terintegrasi dengan teknologi ya Bu ya. Ya. Nah, apakah ini termasuk pembelajaran berdiferensiasi Bu? Iya, termasuk. Berdiferensiasi dari segi mana? Proses apa produk? Dari produknya, anak membuat dengan karya mereka sendiri, menyediakan produk yang dia buat berupa keinginan mereka sendiri, Bu. Sesuai dengan keinginan ya. Ya. Berarti proses juga termasuk itu Bu. Berarti anak-anak itu akan bekerja dalam kelompoknya sesuai dengan keinginan masing-masing atau kreatif mereka masing-masing. Berarti akan diterapkan nanti pembelajaran berdiferensiasi proses dan produk gitu Ibu ya. Baik Ibu. Nah, jadi kapan rencana Ibu akan melaksanakan proses pembelajarannya Bu? Hari Jumat di kelas 2. Hari Jumat di kelas 2 ataupun kelas 8 pada Jam pertama. jam pertama. Baik Ibu, jadi di hari Jumat nanti di kelas 8 pada jam 1-2 saya akan datang ke kelas Ibu. Saya akan melakukan supervisi kelas, saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Nah nanti setelah Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, kita akan melakukan percakapan pasca observasi ya Bu, yang nantinya juga akan dihadiri oleh pengajar praktik dari guru penggerak Angkatan 9 ini. Begitu ya Bu ya. Nah Ibu, jadi sebelum kita akhiri,
Kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini, Bu? Hasil yang saya dapatkan dari percakapan hari ini, Bu, saya mendapatkan gambaran tentang kegiatan pembelajaran yang akan saya terapkan nanti, media apa yang saya gunakan, bahan apa saja yang digunakan, dan saya merasa semakin siap untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran yang sudah saya rancang. Itu, Bu. Baik Ibu, jadi Ibu sudah semakin siap Ya. dengan adanya percakapan praobservasi ini. Ya. Jadi Ibu, saya harapkan Ibu semangat Ibu dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran nantinya di kelas 8 pada hari Jumat. Baik Ibu Erni, terima kasih untuk waktunya pada hari ini. Sama, Bu. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian percakapan praobservasi pada hari ini. Saya Nurul Fajri, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Sudah makan? Sudah. Siap untuk belajar? Siap. Oke. Nah, sebelum kita mulai dalam pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita baca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim.
itu keluarnya gunung meletus sudah keluar. Coba kelompok lain diperhatikan ya. Nah, percobaan dari kelompok kawan sudah selesai, mereka mendapat hasil yang bagus. Nah, boleh silakan kalian duduk kembali ke tempat masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok lereng dan nama anggota kami Amalia Putri, Rizkal Aulia, Ekan Hujanna, Nofira, dan Syahya. Kami akan mencoba mempraktekkan letusan gunung berapi. Dan bahan-bahannya ada kertas, sabun cair, soda kue, dan pewarna merah. Kami akan memahami. Pertama, masukkan deterjen. Kedua, masukkan soda kue. Lalu, masukkan cuka. Warna. Merah. Lalu, masukkan. Kalian berarti sudah mempraktekkan tentang bagaimana caranya gunung meletus keluar dari dalam perut. Nah, Ibu ingin menanyakan kepada kalian, bagaimana perasaanmu setelah mempelajari hari ini? Senang, Bu. Senang. Karena pelajarannya menyenangkan. Oke. Kelompok ini? Senang. Senang, Bu, karena bisa memahami gunung meletus. Oke, terima kasih atas jawabannya. Ibu akan memasukkan sedikit. Alhamdulillah untuk hari ini dalam presentasi hasil
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada percakapan pasca observasi. Saya Nurul Fajri, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Aceh Utara dari SMP Negeri 5 Sawang. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Erni sebagai guru yang telah disupervisi. Assalamualaikum Bu Erni. Waalaikumsalam Bu. Dan juga ditemani oleh Ibu Cut Putri Nurul Wahidah selaku pengajar praktik pada program guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Aceh Utara. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Baik, pada hari ini saya dengan Ibu Erni akan melakukan percakapan pasca observasi ya Bu ya. Yang mana pada kesempatan ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait jalannya proses observasi atau supervisi kelas yang sudah Ibu lakukan di kelas dengan tujuan untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Begitu Bu ya. Baik Ibu, untuk pertanyaan yang pertama, nah bagaimana perasaan Ibu terkait pelaksanaan supervisi kelas yang telah berlangsung Ibu? Perasaan saya merasa tegang ya. Alhamdulillah berjalan semua dengan baik. Ya, berarti walaupun merasa tegang, tapi alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik ya Bu ya. Ya. Baik Ibu. Nah, terkait pelaksanaan kegiatan pembelajaran, langkah-langkah apa saja yang sudah Ibu lakukan Ibu? Langkah-langkah yang saya buat, yang pertama membuat modul ajar, kemudian menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk keperluan proses pembelajaran. Oh seperti itu Bu ya. Yang pertama Ibu membuat modul ajar, KPD, dan juga bahan-bahan yang diperlukan oleh siswa dalam proses pembelajaran. Baik Ibu. Nah Ibu, apa bisa diceritakan kembali terkait area pengembangan yang Ibu lakukan dalam kegiatan pembelajaran di kelas? Ya, saya ada melakukan pengembangan areanya itu dua aspek ya. Yang pertama aspek pengetahuan. Siswa dapat memahami proses terjadinya erupsi gunung berapi. Yang kedua aspek keterampilan. Siswa dapat membuat produk berupa miniatur gunung berapi dengan bubur kertas bersama dengan kawan kelompok. Baik, berarti ada dua aspek yang dikembangkan, aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Baik Ibu. Selanjutnya, nah menurut Ibu, apakah area pengembangan yang Ibu lakukan sudah berhasil dilakukan di kelas atau belum Bu? Saya rasa area pengembangannya belum Bu ya, karena masih dapat kekurangan yang harus ditingkatkan lagi. Berarti belum maksimal ya untuk pengembangan areanya karena masih banyak terdapat kekurangan yang terjadi pada saat pelaksanaan pembelajaran. Nah Bu, bisa diceritakan kekurangan atau kendala apa yang Ibu hadapi pada saat pembelajaran di kelas? Kekurangannya ya. Kekurangannya mungkin anak-anak masih kurang aktif misalnya di bagian saat bekerja kelompok ya. Anak-anak nampak mereka ada yang aktif dan yang tidak aktif. Mungkin yang tidak aktif nih dia mengandalkan teman sekelompoknya begitu Bu ya. Dan ini sering terjadi di pelajaran yang lain juga Ibu ya. Baik Ibu. Nah, ini Bu ya, menurut Ibu di antara skala 1 sampai dengan 10 dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti sampai dengan kegiatan penutup, nah Ibu memperoleh nilai di skala berapa ini? Kalau saya rasa di skala 7 ya, karena mungkin merasa masih banyak kekurangan yang harus ditingkatkan lagi. Berarti Ibu merasa potensi Ibu itu masih di angka 7 ya, masih harus diperbaiki lagi kekurangan ataupun ditingkatkan lagi ya. Baik Ibu. Nah, untuk memperbaiki kekurangan yang ada, apa ini Bu rencana tindak lanjut Ibu ke depannya terkait pelaksanaan kegiatan pembelajaran di kelas? Rencana tindak lanjut yang saya lakukan nanti ke depan, saya akan meningkatkan lagi keaktifan siswa, kemudian meningkatkan lagi penerapan pembelajaran berdiferensi dan disiplin positif, kemudian meningkatkan kemampuan dalam pengolahan pembelajaran di kelas. Baik, berarti
Ibu akan melakukan RTL ataupun rencana tindak lanjut, yaitu meningkatkan lagi keaktifan siswa, kemudian meningkatkan lagi penerapan diferensiasi dan disiplin positif ya Ibu ya. Nah, kapan nih Bu kira-kira akan melaksanakan rencana tindak lanjutnya? Yang pastinya setelah hari raya ataupun di ajaran baru tahun ke depan. Berarti nanti karena ini mau libur, pastinya setelah hari raya Bu ya, atau sekalian pada bulan Juli di tahun ajaran baru 2024 ya. Baik Ibu, mungkin cukup sekian percakapan pasca observasi kita hari ini. Saya harapkan, saya doakan semoga Ibu Erni kedepannya semakin sukses, semakin maksudnya dapat meningkatkan lagi dalam mengelola pembelajaran di dalam kelas seperti itu Bu Erni ya. Terima kasih Bu Erni untuk waktunya sudah berbincang-bincang dengan saya pada percakapan pasca observasi. Cukup sekian percakapan pasca observasi hari ini. Saya Nurul Fajri, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.